Rasulullah pernah mengatakan, yang paling aku khawatirkan ala ummati, terhadap umatku, itu adalah kesyirikan. Aku tidak khawatir kalau umatku itu menyembah berhala, menyembah patung, karena itu sudah lewat semua, masanya sudah lewat. Tetapi yang paling aku khawatirkan, kata Rasulullah, syirik khafi, kesyirikan yang samar. Jadi di dalam memahami kesyirikan, kita jangan syirik itu adalah menyembah patung, syirik itu adalah percaya sama dukun, syirik itu adalah percaya sama jimat. Tidak sebatas itu, bahkan ibadah-ibadah yang kita lakukan bisa menyekutukan Allah. Dan syirik ini dosa yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan itu adalah dosa yang paling besar. Boleh jadi seseorang itu meninggal dunia dengan dosa zina, dengan dosa mencuri, dengan dosa apa selain syirik. Akan tetapi dia masih ada harapan mendapatkan ampunan dari Allah. Namun apabila kita itu meninggal dunia, naudzubillah summa naudzubillah, dalam keadaan menyekutukan Allah, habis beribadah karena manusia tiba-tiba mati, berarti dia meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah. Itu sudah tidak ada ampunannya. Naudzubillah summa naudzubillah. Dan orang yang ikhlas itu adalah dia yang diselamatkan oleh Allah dari kedua hal tersebut. Apa kedua hal tersebut? Meninggalkan ibadah karena manusia, nggak jadi ibadah karena manusia. Ataupun kalau toh dia itu beribadah juga karena manusia, jadi meninggalkan ibadah karena manusia, dia beribadah juga karena manusia. Nah itu naudzubillah. Kalau kita selamat dari dua hal tersebut, maka kita sudah duduk pada tingkatan keikhlasan murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas ini penting, kata Rasulullah, akhlisil amal, ikhlaslah dalam beramal. Yakfikal qalil, maka yang sedikit itu akan cukup bagimu. Yang sedikit itu akan cukup bagimu, kata Rasulullah. Amal yang sedikit tapi ikhlas karena Allah, itu lebih baik daripada amal yang besar. Saya duitnya banyak, mau bangun masjid yang besar, tapi niat saya karena manusia, biar dikenal sebagai orang dermawan, orang yang ahli ibadah, masjidnya ditulisin si fulan, namanya dipampang di masjid tersebut. Memang murni niatnya karena manusia, itu di hadapan Allah sampah, kalah dengan yang hanya 50.000 dia masukkan ke kotak ikhlas karena Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah pentingnya kita selalu menjaga hati kita. Ikhlas ini sangat-sangat penting. Sedangkan amal ibadah yang kita lakukan itu apabila sudah kita lakukan akan naik, dibawa naik menuju Allah, dibawa naik, dan itu akan melewati proses pemeriksaan pintu pertama, pintu kedua, pintu ketiga, sampai 7 pintu yang akan dilewati. Ya, nanti insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Apakah amal kita itu lolos atau tidak bisa diketahui. Ada penyakit-penyakit yang nanti tidak bisa menjadikan amal itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pintu pertama lolos, pintu kedua lolos, pintu ketiga ternyata tidak lolos. Nah inilah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan hati kita dari kesyirikan-kesyirikan, dan Allah selalu murnikan niat kita. Kalau bisa, bukan kalau bisa, harus diusahakan sebelum kita itu beramal ibadah, berdoa kepada Allah. Karena yang membolak-balikkan hati itu Allah. Doanya bagaimana? Yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Bahasa Indonesia saja kalau nggak bisa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan-kesyirikan yang aku sadari maupun yang tidak aku sadari. Nah, penyakit syirik ini banyak sekali menjangkiti kita. Kadang-kadang ada orang itu memang dia beramal soleh karena Allah, murnikan Allah. Kadang-kadang terselip niat, kalau yang ini saya niatkan memang sekali-kali nggak apa-apa lah, biar diketahui manusia, biar punya nama baik. Wah, ada begitu.
Dia ahli tahajud gak diketahui oleh manusia. Dia banyak sedekah sir rahasia tidak diketahui oleh manusia. Tapi di sisi lain, di waktu yang lain ada niatan, kalau yang ini cari namalah sedikit nggak apa-apa. Mau hati-hati. Syirik itu sedikit saja, naudzubillah summa naudzubillah, bisa menjerumuskan kita pada jurang kehancuran. Semuanya akan hancur. Orang alim hancur kecuali dia yang mengamalkan ilmunya. Orang yang mengamalkan ilmunya akan binasa, hancur kecuali dia orang yang ikhlas. Sedangkan orang yang ikhlas fi khatirin adim, masih dalam perasaan kekhawatiran yang sangat besar, kegalauan yang sangat besar. Bagaimana yang tidak ikhlas dari awal? Wong yang ikhlas saja masih bagaimana ini ya, bagaimana ini, masih ragu, masih khawatir. Kekhawatiran itu sangat besar. Bagaimana yang dari awal itu memang sengaja niat cari pengaruh manusia, niat biar terpilih. Nah, ini kasih sembako, foto disebarin, tempel di setiap pohon. Niatnya memang cari pengaruh manusia. Loh, itu kesyirikan loh. Hati-hati. Naudzubillah, summa naudzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita semua, amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.